Hello Digiters, saat ini smartphone Lenovo yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3 loh. Yang pertama A series, buat mereka yang cari smartphone murah dengan harga di bawah 2 jutaan. Yang kedua 5 series, buat mereka yang cari pengalaman pakai smartphone premium. Dan yang ketiga B series, buat mereka yang cari smartphone dengan kapasitas baterai yang besar. Menggulung kapasitas baterai besar sebagai nilai jual utama dan nyebut kalau HP ini adalah penerus Lenovo P70, harusnya si HP ini masuk ke kategori P series. Tapi Lenovo malah naruh P1M ke kategori 5 series. Karena diklaim HP ini bisa memberikan pengalaman menggunakan smartphone premium bagi penggunanya. Benarkah klaim Lenovo tersebut? Saya Arya dari Gadget Gaul. Inilah video unboxing dan review Lenovo 5P1M. Ya, masih disegel ya posisinya. Sekarang kita buka dulu boxnya. Ya, box segel sudah terbuka. Sekarang kita buka boxnya. Jeng jeng. Ini dia unit dari Lenovo 5P1M. Warnanya hitam ya. Ya seperti yang dijanjikan tadi, udah bonus back cover. Ada tulisan Lenovo-nya juga, keren banget. Kita taruh dulu perangkatnya. Nih kalau mau lihat-lihat. Oh ya, ada bonus anti-gores-nya juga seperti yang ada di tulisannya tadi. Kita buka isi di dalam lainnya ya. Ada apa nih? Ternyata di isinya. Buka dulu. Ini dia kitab suci. Oh, kitab suci. Garansi, ini penting banget, jangan dibuang. Kalau ini buku panduan pasti kamu nggak baca deh. Kebiasaan. Kita taruh dulu. Yuk, kita mau buka apa lagi ya? Ya, di sini ada kabel micro USB warna putih. Lalu ada kepala charger atau adapter. Berapa kapasitas outputnya? Kalau baterainya gede, otomatis outputnya juga gede dong. Kita lihat. Ya, output atau keluarannya 2 ampere. Quick charge sepertinya. Lalu yang terakhir ada apa nih? Earphone. Tipe earphone-nya standar, bukan in-ear ya, tapi standar. Ya, earphone standar biasa. Ya, inilah isi dari kelengkapan. Isi dari box Lenovo 5P1M. Lenovo 5P1M ini gunakan baterai berjenis lithium polimer dengan kapasitas 4000 mAh yang sayangnya nggak bisa dicopot, kecuali oleh service center. Dengan ukuran layar 5 inci, kapasitas baterai ini sih tergolong besar ya, terutama kalau dibandingin sama Xiaomi Mi 4i. Layar keduanya sama-sama 5 inci, tapi kapasitas baterai Mi 4i lebih rendah, hanya 3120 mAh. Karena punya kapasitas baterai yang lebih besar, konsekuensinya bodi 5P1M ini lebih tebal dan bobotnya lebih berat dari Mi 4i. Kapasitas baterai yang lebih besar apa otomatis bikin smartphone ini bisa dipakai lebih lama? Gak juga sih, ada banyak hal yang mempengaruhi. Misalnya, kualitas sinyal operator yang digunakan, seberapa berat aktivitas gadgeters di smartphone tersebut, dan seberapa canggih UI serta sistem operasi smartphone yang mampu menghemat baterai tanpa ngurangin kenyamanan penggunanya. Kami sebagai reviewer biasanya ngukur daya tahan baterai dengan screen on time, atau seberapa lama layar menyala. Biasanya sih dalam hitungan jam dan menit. Makin lama tentu makin bagus. Untuk Lenovo 5P1M ini, Gadget Gaul mendapatkan screen on time yang cukup memuaskan, lebih dari 9 jam. Itu dengan konektivitas Wi-Fi. Atau 8 jam lebih kalau pakai paket data. Dan pemakaian yang relatif sedang, kayak main game sekitar 20 menit, nonton streaming YouTube, sedikit foto-foto, browsing ringan, dan membuka media sosial kayak Facebook, Twitter, dan Instagram.
Gak cuma kapasitas baterai yang besar, hal menarik dari Lenovo 5P1M adalah kemampuannya untuk jadi power bank buat gadget lain. Istilah kerennya charging on the go. Awalnya sih bisa, tapi setelah dapat update software, entah kenapa 5P1M ini justru nggak bisa dipakai lagi sebagai power bank. Apakah ini bugs? Kalau iya, semoga Lenovo segera tanggap dan memperbaiki bugs ini di update software selanjutnya. Hal lain yang menarik dari 5P1M dan mungkin jarang kamu temuin di HP lain adalah hadirnya tombol geser bernama 1K Power Saver, tepatnya di sisi kiri bodi ponsel. Fungsinya buat ngaktifin Extreme Power Saver, yang menurut pengalaman saya, dari sisa baterai 17%, ketika masuk ke mode Power Save, 5P1M ini bisa bertahan hingga 13 jam ke depan. Namun konsekuensinya, tampilannya jadi hitam putih, dan hampir semua aplikasi dinonaktifkan, kecuali telepon, SMS, dan browsing. Bodi polikarbonatnya udah dilapisi oleh nano coating dari P2i, perusahaan asal Inggris yang sejak 2011 nyediain lapisan nano coating buat beberapa merek gadget terkenal, kayak Nokia, Motorola, Huawei, Samsung, dan yang terakhir Lenovo. Dengan lapisan ini, Lenovo mengklaim kalau 5P1M dapat bertahan dari tetesan air hujan dan juga tumpahan air yang nggak disengaja. Oh ya Gadgetirs, saat review ini dibuat, harga Lenovo 5P1M itu 2 juta lebih dikit. Buat ngecek info harga paling update dan informasi spesifikasi lengkap, kamu bisa klik link pertama di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Dengan harga 2 juta lebih dikit, tentu ada beberapa hal yang dalam tanda kutip dikorbanin sama Lenovo pada 5P1M ini. Apa aja itu? Absennya sensor gyroscope buat nikmatin virtual reality itu hanya salah satunya. Lalu ada apa lagi? Infinix Note 2 yang sebelumnya saya review dengan baterai 4040 mAh bisa terisi penuh dalam waktu yang hanya 90 menit. Bagaimana dengan Lenovo 5P1M? Butuh waktu yang lebih lama, yaitu hampir 3 jam. Padahal sama-sama di-charge di tempat yang sama, dengan kondisi yang sama pula, yaitu koneksi pakai data aktif dan operator yang sama. Kalau ada satu hal yang ngebedain, maka itu adalah chargernya. Ya, charger bawaan Lenovo 5P1M itu 2 ampere, sementara Infinix Note 2 pakai charger bawaan 4 ampere. Meski bodinya udah dilapisi oleh nano coating, sayangnya Lenovo belum ngelapisin layar 5P1M dengan anti-gores apapun, kayak Gorilla Glass atau Dragon Trail. Jadi masang anti-gores sendiri sangat-sangat disarankan ya. Kalau Gadgetirs lihat di proses unboxing tadi, Lenovo juga nyertain anti-gores bawaan loh di kotak pembeliannya. Tapi kenapa nggak langsung dipasangin aja ya? Kalau Gadgetirs tahu apa kira-kira alasannya, jawab di kolom komentar. Kualitas kamera emang bukan sesuatu yang Lenovo banggakan di 5P1M ini. Resolusi kamera belakangnya 8 MP dengan bukan lensa f2.2 dan dilengkapi dengan LED flash. Kamera smartphone ini juga dilengkapi dengan autofocus, tapi autofokusnya nggak secepat laser autofocus yang ada di Zenfone Laser ya. Saat smartphone Tiongkok lain dengan harga 2 jutaan udah ngandelin prosesor 8 inci Snapdragon 615, Lenovo 5P1M ini justru hanya ngandelin prosesor 4 inci dari MediaTek. Clocknya juga hanya 1 GHz. Buat main beberapa game bergrafis tinggi seperti Implosion, Riptide GP2, dan Grand Theft Auto 3, bakal ada sedikit frame drop, meskipun gak parah-parah banget sih. Meskipun demikian, perpaduan prosesor entry level dengan RAM 2GB plus sistem operasi Android Lollipop 5.1 ternyata udah terasa cukup mumpuni buat menjalankan aktivitas standar sehari-hari. Jadi, buat siapakah Lenovo 5P1M ini? Yang jelas, smartphone ini bukan buat Gadgetirs yang pengen main game-game berat dengan lancar, atau Gadgetirs yang cari-cari smartphone dengan kamera di atas rata-rata ya. Lenovo 5P1M ini cocok banget buat Gadgetirs yang karena kerjaannya sehari-hari jadi susah cari colokan listrik, sering deket-deket sama air, dan malas kalau mesti bawa-bawa powerbank.